Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'itnya. Mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat turut kepada jejak langkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat pelajar beserta Bapak Ibu guru hebat SMK Al-Amanah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di Sematren tahun ajaran 2024-2025, tepatnya di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, saya diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan materi tentang Sematren, ya. Di Sematren kali ini dengan tema kajian kitab Hidayatul Mustafid bab mad, gitu. Nah, banyak sekali perbincangan, bahkan polemik di masyarakat sekarang. Banyak siswa-siswi kami, ya, khususnya mungkin bahkan siswa-siswi di luar pun sama begitu. Mereka lebih banyak membaca novel ketimbang membaca Al-Quran. Bahkan kalau seandainya kita analisis, ya, dari kuota yang mereka pakai lebih banyak menggunakan YouTube ketimbang menggunakan kuota tersebut dipergunakan untuk mengupload atau untuk mengunduh aplikasi-aplikasi Islamik dan lain sebagainya, khususnya mungkin tentang Al-Quran. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang memang kita akan bisa dapatkan di mana ketika kita mempelajari Al-Quran, khususnya di bidang tajwid. Jadi banyak siswa-siswi yang kami ternyata bukan sekedar di SMK Al-Amanah, bahkan di sekolah-sekolah yang lain juga sama, mereka bisa membaca Al-Quran, namun konteksnya ketika mereka ditanyakan tajwidnya, banyak yang kurang paham tentang tajwidnya, gitu. Jadi sahabat pelajar, khususnya sahabat pelajar SMK Al-Amanah, umumnya seluruh ikhwan akhwat yang berada di manapun berada, dalam konteks pembacaan ayat suci Al-Quran, wajib kita menggunakan atau memberikan tajwidnya. Itu maksudnya gini, membaca Al-Quran dengan tajwid itu harus hukumnya, walaupun dalam ilmu tajwid, ya, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi untuk menerapkan tajwid di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, wajib hukumnya. Seperti halnya gini, ketika seseorang membaca suratul Fatihah tanpa menggunakan tajwid, gitu, maka Fatihah tersebut bisa jadi tidak diterima atau salah, gitu. Ketika seorang membaca Al-Fatihahnya salah, maka pasti apabila suratul Fatihahnya dibaca di dalam sholat, gitu, maka la yuqbalu sholatahu illa bi suratul Fatihah. Ketika seseorang sholat tanpa membaca suratul Fatihah, maka Allah tidak akan menerima sholat tersebut, gitu. Ya, maka ya pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan, ya, atau mungkin bukan dalam artian
saya paling bisa membaca Al-Fatihah dengan tajwidnya. Tapi kita belajar bareng-bareng, khususnya sahabat pelajar semua, siswa-siswi SMK Al-Amanah beserta Bapak Ibu guru hebat SMK Al-Amanah. Yuk kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk bisa memperdalam atau mempasihkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kita. Terkhususnya lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang memang sering kita baca, khususnya di dalam suratul Fatihah. Bisa ditampilkan nih saya sudah. Jadi ini yang pertama, waratilil Qur'ana tartila. Ini adalah ayat atau dalil ya, yang mana membaca Al-Quran itu harus dengan perlahan. Di dalam kitab tafsir Al-Quran banyak yang mengartikan bahwa tartila ini adalah perlahan, dengan perlahan ini adalah dengan ilmu Al-Qur'annya. Gitu ya. Terus ada juga hadis yang menerangkan bahwa baguskanlah bacaan Al-Qur'anmu, maka sesungguhnya membaguskan bacaan Al-Qur'an itu adalah hiasan atau bacaan atau qiraat. Ada lagi yang menjelaskan bahwa penerapan Al-Qur'an, penerapan tajwid dalam Al-Qur'an itu benar-benar penting hukumnya. Nah, maka tadi sesuai dengan janji yang saya ucapkan bahwa kita akan coba membahas tentang suratul Fatihah, memaknai suratul Fatihah dengan tajwidnya. Bisa digeser ke suratul Fatihah. Nah, ini ada bacaan yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Tapi banyak saya dengar gitu. Ada beberapa baik itu mungkin makmumnya atau imamnya ketika membaca suratul Fatihah panjang pendeknya tidak kena. Bahkan kalau di kitab fikih itu ada, di kitab Safinatun Najah itu ada yang menghususkan bab tentang tasdidul Fatihah. Karena sangat penting sekali ini tentang Fatihah. Seperti yang tadi saya ucapkan, saya katakan bahwa Allah tidak akan menerima seseorang dalam sholatnya apabila suratul Fatihahnya tidak dibaca. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membaca suratul Fatihah tapi suratul Fatihahnya tidak benar? Bukan dalam artian saya menjelaskan tentang suratul Fatihah ini saya tentang benar gitu. Saya sudah benar. Tapi ayo kita bareng-bareng. Kalau memang saya ada kesalahan, kita koreksi saja. Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pembacaan bismillah di dalam suratul Fatihah ya, khususnya di Indonesia ini dibaca dengan jahar. Tapi ada beberapa daerah atau beberapa negara yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca dengan lantang atau dibaca dengan jahar. Karena ya ada beberapa ketentuan-ketentuan, khususnya mungkin di daerah Arab ya. Daerah Arab karena memang ada peraturan pemerintah Arab yang memang bukan melarang, tapi memerintahkan bahwa seluruh imam di area Arab itu bacaan bismillahirrahmanirrahimnya tidak dibaca jahar. Nah, kita maknai dulu terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dalam kalimat millah itu terdapat hukum tarqi. Nah, jadi lam jalalah kalau bahasa Sundanya, hukum lam jalalah itu terbagi dua. Satu tafhim, dua tarqiq. Nah, kalau tafhim itu tebal, kalau tarqiq itu tipis. Bismillah. Nah, Bismillah, jangan bismillah. Tapi kadang-kadang saya juga mendengar ada beberapa ikhwan kita atau bapak saudara kita membaca bismillah jadi bismillah.
Nah, cara maca tarkik itu ya lam jalalahnya atau kalimat Allahnya dibaca secara tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana terdapat alif lam samsiah yang mana alif lamnya tidak dibaca jelas. Maka yang dibacanya itu seolah-olah alif lamnya seperti kita melihat matahari, kita tahu ada matahari, tapi kita tidak bisa melihat matahari secara sempurna, gitu. Kalau kita melihat matahari, itu alif lam samsiah, maka alif lamnya kita ada, tapi kita lewat, kita langsungkan ke huruf samsiahnya, yaitu huruf ro. Jadi hir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak yang menjadi perbedaan antara beberapa pengajar. Ma di sini ya, terdapat kalau bahasa Sundanya adalah jabar nangtung gitu. Patah berdiri. Patah berdiri ini ada yang memberikan hukum mad badal, ada yang memberikan hukum mad tabi'i. Tapi menurut pandangan saya pribadi, khususnya kita sudah mempelajari di kitab Hidayatul Mustafid yang nantinya akan saya bahas tentang mad, maka ma di sini adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena kalau mad badal itu terkhusus patah berdiri di dalam alif atau hamzah. Di luar alif atau hamzah maka disebutkan mad tabi'i. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini alamin a-nya sebetulnya kalau saya lihat ada yang mohon maaf, alamin, hirabbil alamin, alamin, ada hirabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Nah, ini banyak yang saya dengar ya ketika ar-rahmanir-rahim. Nah, him atau alamin itu hukumnya adalah mad aridis sukun. Nah, kenapa mad aridis sukun? Yang dimana kasroh menghadapi iya bertemu huruf hidup diwakofkan, maka itu adalah namanya mad aridis sukun. Apa pengertian dari mad aridis sukun? Mad itu panjang, arid itu baru ya, atau ya baru kalau bahasa Sundanya anyar. Sukun itu mati. Jadi mad dulu baru mati. Kalau menurut pandangan saya, mad aridis sukun itu mad ya, panjang ya. Panjang dulu baru mati. Nah, banyak kejadian bahas atau yang dibacakan oleh beberapa saudara kita alamin. Nah, itu yang terjadi kesalahan. Karena seharusnya adalah panjang dulu baru mati. Alamin. Nah, nunnya dibaca mati, tidak boleh terdapat dua alif atau satu harokat. Cukup satu alif. Alamin, ar-rahmanir-rahim. Nah, tidak boleh ar-rahmanir-rahim. Nah, ada terjadi seperti itu. Nah, maliki yaumiddin. Nah, di sini ada yang membaca maknya itu dengan bacaan panjang, ada juga yang membaca maknya itu pendek. Bagaimana Pak hukumnya? Kalau masalah di sini maliki yaumiddin di sini ada yang dibaca panjang di sebagian negara, ada juga yang dibaca pendek di sebagian negara. Jangan menjadi sebuah perdebatan. Jadi maliki yaumiddin ada seperti itu. Tapi kalau kita yang menggunakan mushaf Utsmani, maka di sini dituliskan maliki yaumiddin.
Nah, ma di sini dibaca panjang menurut Imam Mushaf Utsmani. Yaumiddin. Ah, ini yang banyak menjadi perbedaan-perbedaan antar beberapa guru. Yau di sini ya. Ada yang menyebutkan bahwa yau di sini adalah madlen. Tapi menurut kitab Hidayatul Mustafid, yau di sini adalah haraplen. Karena madlen itu ada penyebabnya, penyebabnya adalah waqaf. Nah, nanti kita akan coba bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini banyak terdapat beberapa tajwid ya. Tapi yang saya akan bahas adalah tentang madnya saja. Nah, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Oke. Ra di sini dikatakan mad tabi'i ya, karena memang tadi jabar berdiri atau patah berdirinya di luar alif ya. Alladzi. Nah, di sini juga dikatakan mad tabi'i. Kenapa dikatakan mad tabi'i? Sebelum ia mati terdapat kasrah. Jadi ciri mad tabi'i itu ada 3. 1 patah menghadapi alif. 2 kasrah menghadapi iya. 3 domah menghadapi waw. Kalau bahasa Sundanya mah biasa saya mengajarkan ke anak-anak bahasanya seperti ini. Patah maih alif, JR maih iya, PS maih waw. Nah, itu adalah mad tabi'i. Ciri-ciri mad tabi'i itu seperti itu. Nah, ketika ada terjadi penyebab yang lain, mad tabi'i bertemu dengan hukum atau penyebab-penyebab yang lain seperti tasdid, sukun, waqaf, hamzah dan lain sebagainya atau penyebab yang lainnya, maka terjadi hukum yang berbeda. Nah, itu adalah mad far'i. Nah, lanjut lagi. An'amta. Nah, ini punten-punten sudah dibahas kemarin-kemarin oleh guru kita Bapak Riki Muhammad Lutfi ya, Alwi. An'amta banyak saya temukan bahwa ketika membaca an'amta ada penekanan lama ya di dalam huruf nunnya. Ini adalah hukumnya adalah idhar. An'amta. Membaca idhar itu tidak boleh melebihi dari 1 alif. Nah, banyak yang saya dengarkan suratal ladzina an'amta, itu banyak terjadi seperti itu. Itu adalah kesalahan yang menurut saya fatal. Karena idhar itu ya tidak boleh melebihi dari 1 alif. Jelasnya itu bagaimana cara kita menjelaskan membayankan huruf nun, maka cukup 1 alif. Cukup 1 alif. Ya. Bahkan di dalam kitab yang Hidayatul Mustafid ditekankan tidak boleh keluar dari gunnah. Jadi maksudnya tidak boleh timbul gunnah. Tidak boleh menimbulkan gunnah. Itu di dalam posisi an'amta atau posisi idhar. Alaihim. Nah, masih dikatakan tadi ya mana suratal ladzina yau sama dengan yau. Ada yang mengatakan bahwa itu madlen, menurut saya itu adalah haraplen karena tidak terjadi waqaf. Alai. Apa itu haraplen? Harap itu huruf, lain itu kalau bahasa Sunda nama lulus gitu. Jadi lembut gitu. Alaihim. Nah, kalau tidak boleh dibaca alai. Ada yang seperti itu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini juga ada. Tapi ada yang perlu saya garis bawahi ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Ada an'amta alaihim
di sana ada yang menyebutkan itu ada waqf. Betul? Ya. Tapi menurut pandangan saya pribadi, ya gitu. Pandangan saya pribadi dengan menurut beberapa guru yang pernah mengajarkan kepada saya bahwa an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak boleh ada waqf. Gitu. Jadi antara siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak ada waqf. Hanya waqfnya di akhir ayatnya saja. Nah, waladdallin. Nah, ini waladdallin. Nah, banyak menjadi pertanyaan. Bo di sana berharokat patah. Patah menghadapi alif. Patah menghadapi alif adalah mad tabi'i. Mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasdid. Mana bertasdidnya? Lin itu di sana saya mungkin salah karena memang saya juga cari-cari dari internet itu ya. Ini tulisan ini. Ternyata bukan dolin tapi dolain ya di sana ya. Tapi harusnya dolin. Nah, waladdallin dibaca dengan hukum seperti mad lazim kilmi musaqal. Nah, ini adalah mad lazim kilmi musaqal atau musaqal kilmi. Ya, diartikan mad itu panjang, lazim itu biasa, nah itu. Atau ya biasa. Kilmi itu kalimat gitu. Musba musaqal itu adalah berat. Jadi dibacanya berat. Dhallin. Nah, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan dalam pembacaan suratul Fatihah kita ada perubahan. Jadi saya coba bacakan sekali lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga kefasihan yang kita biasa bacakan. Dan suratul Fatihah yang kita bacakan sesuai dengan yang dianjurkan atau yang dicontohkan oleh Nabi. Contohnya lagi di dalam surat Tarawih ada yang membaca suratul Fatihah secara cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kurang lebih seperti itu secara cepat. Nah, kalau misalkan santai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu mungkin secara santai karena pembahasan tentang mad dhammih. Nah, jadi mana dalilnya atau mana keterangannya tentang bahwa membaca mad dhammih tidak boleh dari lebih dari dua harokat. Ini miqdaru madhi wa huwa harokatani gitu. Wasla wa waktu wa naqsu an alif harfa. Jadi kurang lebihnya kira-kira panjangnya adalah satu alif yakni dua harokat. Itu adalah tentang mad dhammih. Oke, kita lanjut lagi karena tadi contoh mad dhammih patah menghadapi alif, kasrah menghadapi iya, terus juga PS menghadapi wow. Ya kalau bahasa Indonesia tuh saya suka terbalik.
Kalau PS itu kalau nggak salah domah gitu ya. Kalau kasroh itu JR kasroh berarti. Oke, lanjut. Nah, ini yang akan saya bahas. Mad far'i. Mad far'i ini pembagian dari mad tabi'i. Jadi asal mulanya sebetulnya mad tabi'i gitu. Cuman karena memang terdapat hukum atau terdapat sebab yang lain, maka terjadilah mad far'i dengan beberapa karakter. Kalau mad tabi'i itu karakternya cukup 2 harokat, maka ketika terjadi atau ada beberapa penyebab yang lain, maka menjadi bisa jadi 2 harokat, bisa menjadi 4 harokat, bisa juga menjadi 6 harokat. Kita coba yang disebabkan oleh sukun. Ada yang namanya mad lazim mukhafaf kilmi, atau ada beberapa pesantren menyebutkan mad lazim kilmi mukhafaf. Jadi kalimatnya itu ringan. Al-an gitu. Jangan dibaca al-an, tapi dibaca al-an gitu. Kenapa dibacanya panjang? Hamzah bertemu dengan atau mad badal bertemu dengan huruf yang sukun atau yang mati. Itu. Mad lazim mukhafaf kilmi. Mad itu panjang, lazim itu biasa, mukhafaf itu ringan, kilmi itu kalimat. Jadi membaca kalimat tersebut dibaca secara ringan. Nah, itu ya kurang lebihnya seperti itu dari penyebab sukun. Mad lazim harfi mukhafaf. Nah, terdapat biasanya di dalam ayat pertama surat. Toha. Nah, terus alif lam mim. Lam mimnya itu sebetulnya bukan ke sana ya. Tapi kalau alifnya itu tidak boleh panjang. Tapi kalau seperti toha ini toha. Nah, itu dinamakan mad lazim harfi mukhafaf. Jadi hurufnya yang ringan, Nah, oke, lanjut lagi karena memang waktunya saya diberikan waktunya sedikit, bukan masih di sana. Yang mad mar'i yang disebabkan oleh hamzah. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib mutasil. Dibacanya berapa harokat, Pak? Nah, dibacanya wajib 5 harokat. Ya, kita kalau misalkan hitung sawaun alaihim. Nah, sawaun alaihim gitu. Jadi tidak boleh kurang dari 5 harokat. Gitu ya. Terus dilanjut kembali bahwa ada lagi mad yang disebabkan oleh hamzah, mad jaiz munfasil. Allazi at'amahum. Allazi at'amahum. Nah, ini contohnya allazi mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Kasroh menghadapi iya gitu. Bertemu dengan hamzah atau alif dalam 2 kalimat. Mana alifnya? At gitu. Kalau mana tadi sawaun, mana mad tabi'inya? Patah menghadapi alif itu bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat itu. Nah, sawaun alaihim, sawa itu 1 kalimat. Kalau allazi at'amahum itu mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam 2 kalimat. Kembali lagi bahwa menegaskan mad tabi'i bertemu hamzah atau alif dalam 2 kalimat disebut mad jaiz munfasil. Cara pembacanya bagaimana? Membacanya 2 gitu. 4 6. Bahkan di dalam qiraatul Quran ada beberapa ahli qiraat membaca mad jaiz munfasil itu lebih dari 6 harokat. Boleh? Ya boleh, namanya juga jaiz kok, kan wajib gitu.
Terus lanjut lagi yang menurut pandangan penyebabnya adalah tentang alif atau hamzah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Hu malahu hadomir, hadomir, tapi di hadomir tersebut terdapat mad tabi'i. Mana? Jadi hu itu di sana ada kalau bahasa Sunda nama PS tibalik. PS tibalik itu menandakan bahwa PS-nya itu menghadapi waw gitu. Cuman ya diringkas malahu, ya ilhu di sana mad tabi'i. Nah, tapi ya mad silah sih sebetulnya, cuman kalau misalkan penyebab lain hu itu karena memang mad tabi'inya berada di hadomir gitu ya. Mad tabi'inya berada di hadomir tapi bertemu dengan hamzah gitu. Maka dinamakan dengan mad silah tawilah. Bagaimana cara kalau misalkan hu tersebut tidak menghadapi hamzah? Maka hukumnya adalah mad silah qasirah. Itu ya, mad silah qasirah. Itu mad silah qasirah itu ya beda dengan mad silah tawilah. Mad itu panjang, silah itu menandakan tentang haknya gitu. Tawilah itu panjang. Gitu. Jadi wasol gitu ya. Kalau misalkan di wasol gitu, maka panjangnya berbeda dengan ketika di wakof. Gitu. Ya kalau misalkan Pak Ummuh, nah seperti misal nih di mad silah qasirah, Pak Ummuh tidak boleh dibaca panjang lagi. Berbeda dengan mad silah tawilah. Malahu, contoh di wakof. Nah, malahu ahladah gitu. Nah, hu-nya dibaca panjangnya berbeda. Tawilah itu lebih panjang. Jadi baik itu maupun di wasol maupun di wakof maka tetap dibaca panjang. Panjangnya berapa? Nah, biasanya kalau ada tanda kalau saya mengatakan bahwa di sana ada tanda halis, halisnya ipis atau kandel. Kalau halisnya ini biasanya mad silah tawilah itu halisnya teh tipis gitu. Halisnya tipis maka mengisyaratkan dibaca 2, 4, 6. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Kalau mad silah qasirah cukup 2 harokat. Karena apa? Mad tabi'i berada di huruf ha domir gitu. Nah, yang lanjut selanjutnya adalah aminu gitu. A-nya adalah mad badal. Mad badal itu adalah mad tabi'i di dalam huruf alif atau patah menghadapi alif atau hamzah di huruf alif. Itu di huruf hamzah. Jadi patahnya itu jabar berdiri. Bertemu patah itu menandakan bahwa patah menghadapi alif. Patah berdiri itu patah menghadapi alif. Di dalam alif kalau mencoba bahasa Sundana makilah. Bahasa Indonesia asim kuring sok balibet. Patah mayunan alif tina alif atau nabi patah mayunan alif dina hamzah. Aminu, amanu, amanu, aminu gitu. Dibacanya berapa harokat? 2 harokat saja. Karena ini tetap mad tabi'i, tetap mad asli, cuman berada di posisi hamzah saja. Nah, ini tadi yang sudah sempat kita bahas. Penyebab yang selanjutnya adalah tasdid. Mad lazim musaqal kilmi waladdallin. Nah, mad tabi'i bertemu dengan huruf gitu yang bertasdid dalam satu kalimat. Jadi kalimatnya itu satu. Waladdallin. Nah, satu ya dalam satu kalimat. Do menghadapi huruf yang bertasdid lam gitu dalam satu kalimat dallin, maka dibacanya dibaca panjang sekaligus dibaca berat. Ada yang membacanya waladdallin, itu kurang berat maka tidak disyariatkan. Itu kurang
Belum dikatakan bahwa itu benar gitu ya. Tapi kurang baik gitu, kurang tepat. Penyebab tasdid lagi. Mad lazim harfi musba. Nah, alif lam mim. Lam itu kalau dirangkai lam ya, la terus terus mim, lam namanya. Menghadapi mim. Mim mati menghadapi mim dari lam gitu, mim dari la gitu, menghadapi huruf mim. Mim itu mim, iya, mim. Nah, maka terjadi pendabelan mim. Jadi tasdid. Maka diganti alif lam mim. Maka dalam membaca alif lam mim, si huruf lam ke mim tersebut harus dibaca musba atau berat. Hurufnya harus dibaca berat. Nah, terus lanjut lagi. Mad farqu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ya. Sebetulnya mad farqu itu seperti apa gitu ya. Jadi mad badal bertemu dengan huruf atau yang mati. Nah, kalau di sini bertemu dengan huruf lam Allah, lam jalalah yang notabene tasdid. Terus lanjut lagi. Al ummiyina mad tamkin. Mad tamkin. Terus penyebab dari waqaf. Ya, ada yang namanya mad layin, tadi sudah sempat kita bahas. Terus mad aridi sukun. Nah, penyebab waqaf mad iwad. Nah, mad iwad itu terjadi ketika patah tain menghadapi alif atau menghadapi huruf patah tain menghadapi alif lalu diwaqafkan, maka disebutkan mad iwad. Nah, ini tentang penyebab-penyebab waqaf, penyebab-penyebab mad far'i. Ada penyebab sukun, hamzah, tasdid, waqaf dan sebab lain. Gitu ya. Sebab lainnya itu adalah karena mad tabi'i terjadi ketika di huruf ha domir gitu. Nah, mungkin karena memang waktunya sudah lebih dari 40 menit ya, itu sudah menandakan bahwa perjumpaan kita harus disudahi terlebih dahulu. Ya, baik siswa-siswi SMK Al-Amanah yang berada di rumah dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan kali ini ya dengan memfasihkan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta tajwidnya. Itu ketika kita membaca Al-Qur'an menggunakan tajwid, maka ada pahala atau ada ganjaran lebih bagi kita semuanya. Ya, terkhusus yang tadi sudah saya sampaikan terhadap mad. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an yang harusnya panjang tidak dibaca panjang, yang harusnya pendek malah dibaca panjang. Itu kekhawatiran kami selaku para pengajar dari SMK Al-Amanah. Prihatin ya melihat banyak siswa-siswa zaman sekarang pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek. Itu kekhawatiran. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.